Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan menjelaskan materi tentang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Materi kita adalah kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Jadi arah materi ini adalah bagaimana kondisi penjajahan di masa Jepang di tahun 1942 hingga 1945. Jadi materi ini adalah dari periode tahun 42 sampai 45. Yang pertama kita pahami dulu bagaimana latar belakang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Jadi kalau kita lihat apa yang latar belakangnya ini ada beberapa. Kita mulai dari yang pertama adalah adanya restorasi Meiji. Restorasi Meiji adalah suatu revolusi politik. Ini adalah revolusi politik, di mana revolusi politik ini dimulai dari tahun 1868, di mana ada terjadi perubahan besar pada politik dan sosial di Jepang, yakni adanya keterbukaan, atau artinya di sini Jepang membuka isolasi. Jepang membuka isolasi dari dunia luar. Kemudian yang perlu dilihat dari restorasi Meiji ini adalah apa yang menjadi dampak dari restorasi Meiji ini. Dampaknya adalah yang pertama, Jepang menguasai iptek. Jepang menguasai iptek dan militer. Jepang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan militer. Kemudian dampak yang berikutnya adalah Jepang menjadi negara imperialis. Menjadi negara imperialis. Ini adalah dampaknya. Selain restorasi Meiji, yang perlu diperhatikan latar belakang dari adanya kedatangan bangsa Jepang bukan hanya ke Indonesia adalah adanya paham Jepang itu sendiri, yakni disebut paham Hako Ichiu, ya. Hako Ichiu, di mana paham ini menganggap bahwa Jepang adalah salah satu bangsa yang maju dan memiliki tanggung jawab untuk menjadi pemimpin. Kemudian adanya militer Jepang yang sudah menjadi kuat, ya, dari dampak restorasi Meiji, dan yang berikutnya adalah karena Perang Dunia yang Kedua. Perang Dunia yang Kedua di mana Jepang tergabung dalam aliansi Aksis. Di mana di aliansi Aksis ini Jepang bersekutu atau koalisi dengan negara Italia dan Jerman. Itu adalah latar belakangnya kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Kemudian yang poin kedua yang harus kita perhatikan adalah setelah adanya restorasi Meiji dan kuatnya Jepang, maka mulailah melancarkan serangan. Kita langsung kepada poin pengeboman Pearl Harbor. Jadi ini adalah peristiwa Pearl Harbor. Peristiwa Pearl Harbor. Jadi peristiwa Pearl Harbor ini adalah serangan yang dilakukan tanggal 7 Desember. Serangan tiba-tiba Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii. Jadi serangan ini tanggal 7 Desember 1941. Jadi dengan tiba-tiba
diserang pangkalan militer di hari Minggu dan menyebabkan banyak korban, 1.700 lebih yang meninggal dan banyak sekali yang luka-luka. Apa dampak dari Pearl Harbor ini? Dampak dari Pearl Harbor ini adalah Amerika Serikat jadi terlibat Perang Dunia yang kedua. Selain korban ya, banyak di sini banyak korban terutama dari pihak Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia yang kedua. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah Jepang masuk ke Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia. Jadi Jepang ini masuk ke Indonesia itu pasca Pearl Harbor. Jadi mulai masuk dari Tarakan, masuk dari Kalimantan Utara, dari Tarakan. Kenapa dari Tarakan? Karena Tarakan ini kaya minyak. Jadi Jepang membutuhkan minyak sebagai sumber energi untuk Perang Asia Pasifik atau Perang Asia Timur Raya, atau disebut juga Perang Dunia Kedua. Mereka masuk dari Tarakan karena kaya akan minyak. Kemudian ketika masuk ini ada bala tentaranya. Jadi bala tentara Jepang ini seperti gurita yang masuk dari 3 arah sekaligus. Yang pertama adalah Angkatan Darat, atau ini Angkatan Darat yang ke-25, atau disebut juga Angkatan Darat ini dengan Rikugun. Ini ke Sumatera dan pusatnya di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua Angkatan Darat yang ke-16, ini juga disebut dengan Rikugun. Ini dia ke Pulau Jawa, pusatnya ini ke Batavia. Dan kemudian ada Angkatan Laut yang kedua, atau ini disebut dengan Kaigun. Kaigun ini ke Pulau Sulawesi yang berpusat di Kota Makassar. Jadi dengan masuknya Jepang ke Indonesia, Belanda itu tidak sanggup lagi melanjutkan penjajahannya, maka akhirnya Belanda menyerah. Pada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Jadi kalau diperhatikan di sini ya, ini Jepang ini mulai masuk ke Tarakan ini mulai masuk dari bulan Januari. Ya, dia menyerang Tarakan ini dari tanggal 10 sampai 11 Januari 1942 dan mengalahkan Jepang di bulan Maret. Berarti hanya butuh 2 bulan bagi Jepang untuk mengalahkan Belanda yang sudah 340 tahun berkuasa di Indonesia. Dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang, ini disebut dengan perjanjian atau kapitulasi Kalijati. Jadi disebutlah ini dengan perjanjian atau kapitulasi Kalijati. Ya, itu dia. Jadi setelah Belanda menyerah kepada Jepang, maka resmilah Jepang menjajah Nusantara. Perlu dilihat apa sebenarnya faktor penyebab sehingga Jepang itu dengan mudah dan gampangnya masuk ke Indonesia. Tentu ada propaganda Jepang. Jadi propaganda ini adalah sebuah alat kayak kampanye politik ya, seperti kampanye politik, tapi dalam situasi perang memberi janji harapan-harapan kepada bangsa Indonesia. Apa saja propaganda Jepang ini sehingga disambut baik di Indonesia? Ada dia janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan. Nah, ini yang dijanjikan
sehingga membuat rakyat Indonesia merasa simpatik, janji kemerdekaan ya. Kemudian ada lagi propaganda yang lain adalah bahwa Jepang itu saudara tua. Saudara tua, kemudian ada lagi saudara tua ini seperti ramalan dari Jayabaya. Ya, di mana bangsa Indonesia akan suatu saat akan ditolong oleh bangsa bertubuh pendek dan bermata sipit, itulah Jepang. Kemudian yang lain adalah adanya Romusa, di mana Romusa ini dikatakan sebagai pahlawan kerja atau juga disebut prajurit ekonomi. Jadi Jepang itu seolah-olah membodohi rakyat Indonesia untuk membantunya mengerjakan hal-hal yang dibutuhkannya, bahkan di luar kemampuan manusia, kerja paksa jadinya, namun dianggap yang bekerja itu adalah pahlawan atau prajurit ekonomi. Kemudian ada lagi kemakmuran Asia Timur Raya. Kemakmuran Asia Timur Raya, di mana Jepang sebagai pemimpinnya dan selalu mengatakan bahwa bangsa Barat adalah penjajah. Ya, jadi bangsa Barat dianggap sebagai penjajah, Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, sehingga Jepang itu dengan propagandanya diterima oleh bangsa Indonesia dengan senang hati di awal-awalnya. Namun ternyata penjajahan Jepang itu lebih kejam. Ya, lebih kejam dari penjajahan Belanda itu sendiri. Kemudian apa organisasi yang didirikan? Jadi Jepang mendirikan organisasi bentukan Jepang. Organisasi bentukan Jepang ini dia ada beberapa, banyak, namun kita kategorikan dulu yang dia jenis militer, non-militer, dan semi-militer. Yang pertama saya jelaskan adalah yang non-militer. Organisasi yang didirikan oleh Jepang yang bersifat non-militer, ini adalah ada yang pertama adalah Gerakan 3A. Gerakan 3A ini adalah organisasi yang pertama yang didirikan oleh Jepang, di mana ini pemimpinnya bernama Samsudin. Dan gerakan 3A ini isinya adalah Nippon sebagai cahaya, pemimpin, dan pelindung Asia. Jadi Jepang ini sebagai cahaya, pemimpin, dan pelindung Asia. Namun gerakan ini gagal karena tidak dipahami dan dimengerti oleh rakyat Indonesia sendiri. Kemudian dibentuklah yang kedua, Putera. Jadi kepanjangannya ini adalah Pusat Tenaga Rakyat. Pusat Tenaga Rakyat. Jadi ini sebenarnya adalah singkatan dari Putera. Jadi Putera ini sendiri ini didirikan atau dipimpin oleh 4 serangkai. Supaya gampang memahami 4 serangkai ini disingkat saja dengan kata Manohara. Kita singkat dengan kata Manohara. Jadi Manohara ini adalah nama-nama dari 4 serangkai ini, yakni ada Mas Mansur, kemudian No ada Soekarno, H Muhammad Hatta, dan yang Ra adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Ya.
Dari keempat ini mungkin tokoh Mas Mansur ini yang kurang begitu terkenal ya. Jadi Mas Mansur ini adalah pendiri dari lembaga atau organisasi yang tetap diizinkan berdiri, yakni Majelis Islam A'la Indonesia. Jadi Majelis Islam A'la Indonesia adalah organisasi yang tetap diizinkan berdiri di masa Jepang. Kemudian organisasi yang berikutnya yang dibentuk adalah adanya Jawa Hokokai ya. Jadi dibentuk Jawa Hokokai. Jawa Hokokai berpengertian adalah pusat kebaktian. Ini adalah pusat kebaktian Jawa. Artinya di pusat kebaktian Jawa ini diharapkan rakyat di Pulau Jawa berbakti kepada Jepang. Kemudian ada lagi organisasi yang non militer, yakni adanya Chuo Sangiin. Chuo Sangiin adalah Badan Pertimbangan Pusat. Badan Pertimbangan Pusat. Kemudian yang berikutnya adalah didirikannya Dokuritsu Junbi Inkai. Dokuritsu Junbi Chiyosakai yang pertama didirikan ya. Lembaga Chiyosakai. Yang kedua baru didirikan adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesianya BPU PKI dan ini adalah PPKI. Ya, itu adalah organisasi non militer yang didirikan oleh Jepang. Kita lihat yang organisasi semi militer. Organisasi semi militer yang didirikan oleh Jepang ini adalah berbentuk barisan. Ada Seinendan. Ini adalah barisan pemuda. Kemudian ada Fujinkai. Fujinkai adalah barisan wanita. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Keibodan. Keibodan adalah barisan pembantu polisi, Banpol ya. Pembantu polisi. Kemudian ada disebut lagi Suisintai. Suisintai ini adalah barisan pelopor. Kemudian ada Gakukotai. Gakukotai adalah barisan pelajar. Kemudian ada Jibakutai. Jibakutai adalah barisan siap mati. Dan ada Hizbullah. Hizbullah adalah barisan pemuda Islam. Barisan pemuda Islam. Sementara organisasi lain yang didirikan oleh Jepang yang berbentuk militer ada dua. Yang berbentuk militer ini ada dua. Yang pertama adalah Heiho yang didirikan sejak awal di tahun 42, di mana Heiho ini dia bertujuan untuk membantu prajurit ya, pembantu prajurit Jepang. Pembantu prajurit Jepang. Kemudian Heiho ini dia adalah tidak ada yang berpangkat tinggi. Tidak ada yang berpangkat tinggi.
Sementara organisasi yang lainnya militer adalah PETA. PETA ini adalah kepanjangannya Pembela Tanah Air. Pembela Tanah Air. Jadi kalau di PETA ini yang mulai berdiri di tahun 44 atas usulan Gatot Mangkupraja, ini di bawah komando Jepang. Ya, ini ada pangkat tinggi. Ada yang berpangkat tinggi. Ya, itu adalah organisasi bentukan Jepang mulai dari yang non-militer, semi-militer, dan yang militer. Jadi kalau kita perhatikan apa yang menjadi dampak positif atau negatif adanya penjajahan Jepang ini. Tentu penjajahan membawa dampak negatif. Namun di samping dampak negatif ada juga dampak positif. Bagaimana dampaknya? Dampak positif atau dampak negatif penjajahan Jepang. Dampak penjajahan Jepang yang pertama adalah tentu dampak negatif penderitaan. Dampak lainnya ini negatif. Dampak lainnya adalah adanya Romusa, kemudian adanya Jugun Ianwu. Jugun Ianwu ini adalah perbudakan seks di masa Jepang. Kemudian dampak negatif lainnya adalah tentu adanya masalah perang. Ya. Jadi ini adalah perang di mana tentara Heiho harus ikut membantu Jepang. Jadi ini masalah perang dan militer. Namun di sisi lain dari negatifnya ada positif, yakni disiplin yang dimanfaatkan oleh militer, yakni untuk Heiho dan PETA. Kemudian digunakannya bahasa Indonesia. Digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang sebelumnya tidak digunakan. Kemudian adanya bendera Indonesia dinaikkan pada saat upacara. Diperbolehkannya bendera Indonesia dinaikkan pada saat upacara di mana sebelumnya tidak pernah. Kemudian dampak lainnya adalah sistem pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga ke yang terendah, bahkan sampai ke rukun tetangga. Kemudian dampak yang lainnya adalah adanya budaya yang dikembangkan. Budaya yang dikembangkan itu disebut dengan kebudayaan Keiman Bunka Shidosko. Ya, itulah dia dampak penjajahan Jepang. Jadi poin utama materi ini adalah yang pertama latar belakangnya, yakni restorasi Meiji, paham Hakko Ichuu dan Perang Dunia Kedua. Kemudian peristiwa Pearl Harbor, masuknya Jepang ke Indonesia dan propaganda Jepang sampai ke organisasi bentukan Jepang dan adanya dampak penjajahan Jepang mulai dari dampak yang negatif hingga dampak yang positif. Itulah materi tentang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa lagi.